Bab 71. Tidak tahu malu. Jerry yang ragu-ragu sejenak, dan berkata, karena ingin pindah, bagaimana kalau ayah, ibu dan Yumi juga pindah ke sana, lagi pula rumah di sana besar, bahkan jika ayah dan ibu masih berisik seperti di sini, kita tidak bisa mendengarkan mereka. Puncak awan adalah villa termewah di Jiangsu, dan efek kedap suara di kamar sangat bagus. Lesikin menggelengkan kepalanya tanpa ragu, alasan mengapa aku ingin pindah adalah untuk memberi happy lingkungan yang nyaman dan tenang. Pada saat ini, Lesikin juga sedang bingung di dalam hatinya. Jika dia pindah, dia akan mengkhawatirkan Yumikin, dan jika dia tidak pindah, dia akan mengkhawatirkan Happy. Karena kamu belum memutuskannya, maka pikirkanlah sebentar, dan ketika kamu sudah memikirkannya, beritahu aku. Kata Jerry Yang. Oke. Suasana sunyi sepanjang malam. Keesokan paginya, setelah Jerry Yang mengantar Lesikin kembali ke perusahaan, dia berencana untuk pergi ke grup Yanchen. Begitu dia memarkir mobil, dia melihat Yumikin sedang diganggu oleh seorang pria di depan perusahaan. Pria itu adalah Yan Senwang, seorang alumni yang pernah mengejar Yumikin saat universitas. Sekarang dia telah menikah dengan Lucy yang dari keluarga yang dari kota Zhou, dan mereka pernah bertemu ketika Yumikin mengundang Jerry Yang untuk makan malam terakhir kali. Saat ini, Yan Senwang sedang mengganggu Yumikin untuk membicarakan sesuatu. Yumi, awalnya kupikir kamu mengerti aku, tapi aku tidak menyangka kamu tidak mengerti sama sekali. Yan Senwang, aku benar-benar buta sebelumnya untuk menyukaimu. Aku tidak menyangka kamu adalah orang yang menjijikkan. Yumi, aku sangat mencintaimu, bisakah kamu tetap bersamaku? Yan Senwang sangat emosional, dia tiba-tiba meraih lengan Yumikin dan hendak memeluk Yumikin. Pergilah. Yumikin terkejut, dan menamparkan wajah Yan Senwang, lalu dengan marah berkata, dasar bajingan, pergi sana. Yumi, bahkan jika kamu memukuliku sampai mati, aku tidak akan pergi kecuali kamu berjanji untuk tetap bersamaku. Yan Senwang kehilangan muka. Yan Senwang, pemikiranmu benar-benar unik. Kamu mencintaiku, jadi kamu menikahi wanita lain. Kamu mencintaiku, jadi meskipun kamu telah menikah, kamu masih ingin aku bersamamu. Kamu kira aku siapa? Seorang simpanan. Kata Yumikin dengan ekspresi sarkasme di wajahnya, dirinya juga sangat emosional. Yumi, percayalah padaku, beri aku setengah tahun lagi, ketika aku menyelesaikan proyek ini, aku akan mendapat bonus besar saat itu, aku akan menceraikan wanita itu pada akhir tahun ini, dan kemudian aku akan memberimu sebuah keluarga lengkap, tapi aku mohon, jangan tinggalkan aku sekarang, oke? Yan Senwang tampak linglung, memegangi lengan Yumikin dan tidak melepaskannya. Lepaskan aku, atau aku akan memanggil penjaga keamanan. Ekspresi Yumikin kesakitan. Jika kamu tidak berjanji padaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kata Yan Senwang tanpa malu-malu. Jam kerja sudah mulai, dan banyak orang yang datang melihat situasi ini. Yumikin langsung merasa malu dan marah, tetapi dia tetap ditahan oleh Yan Senwang, tidak dapat menjauh darinya. Jika kamu tidak ingin mati, lepaskan dia. Pada saat ini, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Mendengar suara ini, Yumikin sangat gembira. Sebelumnya dia pernah meminta Jerry Yang untuk berpura-pura menjadi pacarnya di depan Yan Senwang. Yan Senwang, cepat lepaskan aku, jangan paksa pacarku untuk memukulmu. Kata Yumikin dengan marah. Yan Senwang melepaskan lengan Yumikin, menggertakkan giginya dan menatap Jerry Yang, lalu berkata, aku sudah mengeceknya, kamu sama sekali bukan pacar Yumi, tapi kakak iparnya. Jerry Yang mengerutkan kening, menatap Yumikin dan berkata, kamu masuk dan kerja. Yumikin menatap Jerry Yang dengan rumit, lalu berbalik dan memasuki perusahaan. Yan Senwang ingin menghentikannya, tetapi ditahan dengan kuat oleh Jerry Yang, tidak dapat melewatinya sama sekali. Aku memperingatkanmu, jangan memprovokasiku, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mata Yan Senwang penuh amarah. Jerry Yang mencibir, kamu sudah menikah,
tapi kamu masih datang untuk mengganggu Yumi Qin. Apakah kamu tidak takut istrimu akan mengetahuinya? Ini urusanku, apa hubungannya denganmu? Kata Yan Senwang dengan marah. Itu tidak ada hubungannya denganku, tetapi jika kamu mengganggu Yumi, itu ada hubungannya denganku. Sekarang pergi, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kata Jerry yang tanpa ekspresi dengan tatapan tegas di matanya. Omong kosong. Yan Senwang sama sekali tidak takut pada Jerry Yang, dan dia mencibir, kamu hanya menantu keluarga Yumi Qin, hak apa yang kamu miliki untuk ikut campur dalam urusanku? Aku akan memberimu 10 detik, jika kamu tidak pergi, maka aku akan menyuruh seseorang dari keluarga yang membawamu pergi. Kata Jerry yang dengan ringan. Yan Senwang tertawa keras, nak, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai orang yang hebat? Apakah kamu kenal keluarga Yang? Jerry yang mengabaikannya, melihat waktu, dia tidak berbicara omong kosong, mengeluarkan ponselnya dan menelepon, beritahu keluarga Yang di kota Zhou, datang ke grup Yanchen dalam waktu 10 menit, dan bawa anjingnya pergi. Kalau tidak, aku tidak keberatan untuk mengunjungi keluarga Yang secara langsung. Melihat tampang serius Jerry Yang, Yan Senwang tiba-tiba sedikit khawatir, tetapi segera, kekhawatiran ini menghilang. Alasan mengapa dia masih mengganggu Yumi Qin adalah karena dia telah menyelidiki Yumi Qin, selama bertahun-tahun, dia tidak pernah punya pacar sama sekali, dan Jerry yang hanyalah kakak iparnya. Kamu pura-pura menelpon siapa? Mungkinkah 10.086? Haha, kata Yan Senwang sinis. Jerry yang tersenyum tipis, karena kamu tidak ingin pergi, maka tunggu seseorang dari keluarga yang menjemputmu secara langsung, dan jangan menyesalinya. Apa yang perlu aku sesali? Yan Senwang menjadi marah. Boom! Begitu dia memarahinya, dia ditendang oleh Jerry Yang dan terbang lebih dari 10 meter. Kekuatan itu sangat besar sampai membuatnya muntah darah. Wajah Jerry yang menjadi sangat suram dalam sekejap, dia berjalan ke arah Yan Senwang selangkah demi selangkah, memandangnya dan berkata, jika aku melihatmu mengganggu Yumi Qin lagi, aku akan membuatmu menghilang dari dunia ini, jangan anggap kata-kata aku adalah lelucon, kalau tidak kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Setelah kata-kata itu jatuh, Jerry yang berbalik dan pergi. Melihat kepergian Jerry Yang, mata Yan Senwang penuh dengan keganasan, dia menggertakkan gigi, Yumi Qin adalah milikku, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk kembali ke sisiku. Saat Jerry yang pergi, sebuah Audi hitam berhenti di depan grup Yanchen, dan William yang buru-buru keluar dari mobil. Kak, mengapa kamu ada di sini? Tanya Yansen yang ketika dia melihat William Yang, dan amarah di wajah Yansen yang juga segera menghilang. William yang awalnya masih berpikir, siapa di keluarga yang berani menimbulkan masalah di grup Yanchen, tetapi ketika dia melihat tampang Yan Senwang, dia langsung mengerti. Pak! William yang menamparkan wajah Yan Senwang, dan berkata dengan marah, siapa yang menyuruhmu membuat masalah di grup Yanchen? Yan Senwang tercengang oleh pukulan itu, dan tiba-tiba teringat panggilan telepon Jerry yang barusan, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Kak, maaf, aku salah. Yan Senwang menundukkan kepalanya, tetapi wajahnya penuh amarah. Saat ini, dia hanya bisa meminta maaf, jika dia benar-benar memberitahu William yang bahwa dia datang untuk menemukan Yumi Qin, dia mungkin tidak dapat masuk ke keluarga yang lagi dalam hidup ini. Katakan padaku, apa yang telah kamu lakukan? Sampai membuat kakek meneleponku secara pribadi untuk menjemput orang di grup Yanchen. Tanya William yang dengan tatapan marah. Bersambung.